Bab 163. Serigala Mahkota Guntur. Saat Fang Yuan melihat harta karun esensi lotus surgawi, banyak keraguan di hatinya hilang. Dia kira-kira bisa berspekulasi tentang apa yang terjadi. Kembali ke masa lalu, 1 milenium yang lalu. Seorang Master Gu peringkat 5 yang sendirian tiba di Gunung Qingmao dan secara tidak sengaja menemukan sumber air roh alami bawah tanah ini. Dia sangat gembira dan menetap di sini. Dia mulai menggabungkan penduduk desa Fana yang tinggal di sekitar kaki gunung bersama-sama membentuk prototipe desa Gu Yue. Dia mengambil lebih dari 100 istri dan selir, sembarangan menyebarkan garis keturunannya. Dia adalah leluhur klan Gu Yue, pendiri desa Gu Yue. Waktu berlalu, dan dia meninggal untuk mengakhiri generasi pertama, lalu generasi kedua, ketiga, hingga mencapai generasi keempat. Pemimpin klan generasi keempat memiliki bakat kelas A dan berkembang ke peringkat 5, menciptakan zaman keemasan lain untuk klan. Suatu hari, jalan setan Master Gu datang ke desa. Dia botak dan berotot, mengenakan pakaian merah muda dan bergerak sendiri. Hobi favoritnya adalah menajiskan wanita tak berdosa. Itu adalah iblis terkenal dari jalan iblis, biksu bunga anggur. Siapa yang tahu apa yang kebetulan terjadi pada biksu bunga anggur ini untuk dapat mengetahui resep untuk memperbaiki harta karun esensi lotus surgawi. Setelah banyak persiapan, dia hanya tidak memiliki sumber air roh alami untuk menghaluskan gu bunga ini. Setelah melihat-lihat, dia akhirnya memilih sumber air roh desa Gu Yue. Pada awalnya, ia menggunakan dalih membeli anggrek bulan untuk perlahan mendekati atasan Gu Yue dan mendapatkan rincian tentang klan Gu Yue. Setelah itu, dalam pertempuran dengan pemimpin klan generasi keempat, ia mampu mencapai kemenangan lengkap dengan kekuatannya yang tangguh. Dia tidak hanya membunuh kepala generasi keempat, tetapi juga menjatuhkan mayoritas tetua. Namun, tubuhnya terinfeksi oleh gu bayangan bulan. Kemampuan gu bayangan bulan adalah untuk membatasi esensi purba dan tidak cukup untuk berakibat fatal. Namun, biksu bunga anggur tidak bisa disembelih hanya jika dia ingin memperbaiki harta karun esensi lotus surgawi, karena itu akan menarik banyak perhatian dan menghambat kemajuan. Karena itu, ia memilih untuk melakukan sesuatu dari kegelapan. Dia menggunakan laba-laba serigala bumi seribu li untuk menggali terowongan, diam-diam maju ke daerah ini. Karena persiapan menyeluruh yang telah dia buat sebelumnya dan dengan bahan-bahan yang cukup, dia mampu memperbaiki harta karun esensi lotus surgawi di sumber air roh. Harta karun esensi lotus surgawi memiliki latar belakang yang luar biasa. Resep perpaduannya telah dibuat ribuan tahun yang lalu oleh Master Gu dari faksi kebenaran, Lotus yang mulia generasi awal. Harta karun esensi lotus surgawi hanya peringkat 3 gu bunga, tetapi memiliki rute kemajuan masa ke masa dan bisa menjadi peringkat 6 harta karun esensi lotus imperial surgawi, yang merupakan peringkat ke-6 di antara daftar 10 besar gu abadi. Nilainya hampir sama dengan jangkrik musim gugur musim semi. Harta karun esensi lotus surgawi memiliki reputasi sebagai sumber air roh portabel karena dapat menghasilkan batu purba. Namun, proses fusinya memiliki harga yang sangat tinggi. Untuk memperbaiki harta karun esensi lotus surgawi, harus ada sumber air roh alami. Pegas ini harus penuh dengan energi purba, dan tidak bisa berupa pegas roh yang telah digunakan selama bertahun-tahun, dengan cadangannya yang mengering. Setelah fusi berhasil, pegas roh ini akan benar-benar tidak berguna dan akan kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan batu purba, hanya akan menjadi pegas biasa. Sumber air roh alami sangat berharga. Orang hanya perlu melihat bagaimana sumber air roh ini telah menopang Master Gu yang tak terhitung jumlahnya dari klan Gu Yue selama hampir 1 milenium untuk menyadari hal ini. Menyempurnakan harta karun esensi lotus surgawi akan sepenuhnya menghancurkan sumber air roh ini. Tapi itu baru permulaan. Jika itu akan maju ke peringkat 4, itu akan membutuhkan 7 pegas roh, 9 di peringkat 5, dan 11 untuk peringkat 6. Terlepas dari ini, banyak cacing gu yang sangat berharga akan dibutuhkan sebagai bahan tambahan. Jika aku membawa harta karun esensi lotus surgawi ini, itu akan seperti membawa semangat berskala mini bersamaku. Harta karun esensi lotus surgawi hanya berada pada peringkat 3 gu, sehingga produksi batu purba hariannya tidak dapat dibandingkan dengan sumber air roh normal, tetapi jumlahnya akan cukup untuk menopang pengeluaran kultivasi saya. Ini hanya salah satu manfaatnya. Batu purba yang diproduksi oleh harta karun esensi lotus surgawi jauh lebih banyak daripada pendapatan dari rumput vitalitas 9 daun. Batu purba tidak hanya dapat membantu dalam memajukan budidaya. Mereka juga merupakan bentuk mata uang yang dapat ditukar. Dengan harta karun lotus, Fang Yuan bisa mengurangi jumlah batu purba yang dibawanya. Bunga tusita kemudian dapat digunakan untuk menyimpan berbagai barang yang dapat sangat mengurangi beban padanya. Namun,
Aku mendengar bahwa proses fusi harta karun lotus cukup misterius, itu muncul dari ketiadaan selama itu transit antara bentuk astral dan fisik. Orang biasa tidak bisa melihatnya, dan itu hanya dapat dilihat dengan jelas melalui kristal. Gu ini sangat halus dan perlu dipelihara dalam sumber air roh selama 9 hari dan 9 malam sampai tumbuh 9 daun utuh, sebelum dapat dipetik dan dimasukkan ke laut purba di bukaan. Jika seseorang mengambilnya sebelum waktunya matang, semua upaya mereka akan sia-sia. Fang Yuan tidak tahu resep rincin harta karun esensi lotus surgawi dan hanya tahu beberapa rumor orang dalam. Dia tidak tahu bagaimana memajukannya di masa depan. Meski begitu, harta karun esensi lotus surgawi peringkat 3 ini akan sangat membantu baginya. Dia melihat keluar dinding kristal dan mengamati dengan cermat yang mengejutkan, bunga itu hanya memiliki 8,5 daun yang rusak. Hanya ada setengah daun tersisa untuk 9 daun lengkap. Fang Yuan tidak bingung dengan ini. Berabad-abad telah berlalu, cadangan sumber air roh telah dikonsumsi selama 4 generasi. Harta karun esensi lotus surgawi ini mengondensasi sebagian besar esensi pegas roh, terus-menerus mengonsumsi batu purba yang dihasilkan oleh pegas roh dan menyebabkan cadangan pegas roh berkurang. Sebagai hasilnya, harta karun lotus perlahan mulai membalikan penyerapan alih-alih mengisi kerusakan pada pegas roh. Dengan melakukan ini, itu merusak dirinya sendiri. Ini adalah alasan untuk daun yang rusak. Harta karun esensi lotus surgawi harus memiliki 9 daun lengkap sebelum dapat dipetik. Sekarang hanya memiliki 8 daun dan setengah. Aku harus melempar batu purba ke sumber air jika aku ingin memetiknya. Batu purba adalah kristalisasi dari pegas roh, mereka bisa memberikan makanan bagi harta karun lotus dan membiarkannya tumbuh lagi. Namun, jangan remehkan daun yang setengah rusak ini. Itu pasti membutuhkan sejumlah besar batu purba untuk tumbuh kembali. Jika aku tidak salah, dinding kristal ini harusnya diproduksi oleh seorang gumoat. Fang Yuan mencoba menyentuh dinding itu dan menemukan bahwa dinding ini nyata tetapi juga maya, seperti cahaya dan bayangan. Tangannya menembus dinding tanpa halangan. Tetapi dia dengan cepat mengambil kembali tangannya dan tidak berani pergi jauh ke dalam sumber air roh. Sumber air roh jangan pernah dicemari. Dia menuangkan esensi purba ke dalam bunga tusita dan mengeluarkan batu purba. Dia melemparkan batu purba melalui dinding kristal. Seolah-olah dinding itu tidak ada, batu purba melewati itu dan jatuh ke sumber air roh, menyerang sosok bayangan dari harta karun esensi lotus surgawi. Harta karun esensi lotus surgawi transit antara biru dan putih dan mulai bergetar seperti riak air. Mencerna batu purba dalam waktu hampir sekejap. Setelah menunggu bunga berubah menjadi tenang, Fang Yuan mengamatinya dengan penuh perhatian, tetapi tidak menemukan perubahan pada daun yang rusak itu. Ekspresinya tenang. Dia mulai melemparkan lusinan batu purba, tetapi masih belum ada perubahan pada daun yang rusak. Fang Yuan terus melempar batu purba sambil diam-diam menghitung jumlahnya. Ketika lebih dari 500 batu purba dilemparkan, daun yang rusak akhirnya tumbuh sedikit. Setelah melihat adegan ini, Fang Yuan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit suram. Dari perhitungan ini, ia harus melemparkan setidaknya 50.000 batu purba pada satu waktu. Jika dia melakukannya dalam batch dan jarak waktu yang lama, harta karun esensi lotus surgawi akan mengonsumsinya sendiri untuk mengisi kembali pegas roh ketika klan terus-menerus mengekstraksi batu purba. Lebih dari 50.000 batu purba. Aku hanya punya lebih dari 10.000 batu denganku dan kekurangan 40.000 batu lagi. Dengan statusnya sebagai tetua, membesarkan 40.000 batu purba ini tidak benar-benar masalah. Masalah sebenarnya terletak di tempat lain. Begitu dia mengeluarkan harta karun esensi lotus surgawi ini, sumber air roh akan benar-benar tidak berguna dan ini pasti akan menarik investigasi marah dan panik seluruh klan. Fang Yuan memiliki pengalaman berlimpah, tetapi ia memiliki metode yang terbatas. Jika klan menyelidiki tanpa pertimbangan, mereka pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Sebenarnya, atasan klan sudah curiga padanya, tetapi kecurigaan mereka untuk sementara ditekan oleh gelombang serigala. Jika warisan biksu bunga anggur terungkap, Fang Yuan pasti akan menjadi tersangka utama. Bahkan jika Fang Yuan diam-diam melarikan diri, dia akan menderita pengejaran seluruh klan yang ceroboh. Aku tidak bisa menyerah pada harta karun esensi lotus surgawi. Bahkan jika aku tidak memiliki resep fusi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Masalahnya adalah begitu aku mengambil gu ini, itu seperti menusuk sarang lebah. Dan membawa malapetaka pada diriku sendiri. Fang Yuan diam-diam mempertimbangkan setiap situasi dan memutuskan dia harus menunggu kesempatan terbaik untuk muncul untuk mengambil harta karun esensi lotus surgawi ini. Esensi lotus surgawi ini harus menjadi warisan terakhir dari biksu bunga anggur. Tetapi ada banyak poin yang mencurigakan untuk hal ini. Biksu bunga anggur akan datang ke tempat ini untuk memperbaiki harta karun esensi lotus surgawi.
Jadi kecelakaan apa yang dia temui untuk menjadi begitu serius sehingga dia harus buru-buru menyiapkan warisan ini sebelum meninggal? Fang Yuan sudah tahu alasan bagi biksu bunga anggur untuk menyiapkan warisan. Itu untuk membalas dendam terhadap klan Gu Yue. Jika harta karun esensi lotus surgawi harus dikeluarkan dari pegas roh, apakah itu sukses atau gagal? Pegas roh alami ini pasti akan sia-sia. Tanpa sumber air roh alami, klan Gu Yue tidak akan memiliki dasar untuk tinggal di sini. Hanya masalah waktu sebelum klan pecah. Lupakan saja, aku tidak akan membuat kemajuan dalam keraguanku tanpa bukti baru. Aku harus kembali ke desa sekarang. Pada akhirnya, Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan mulai kembali ke jalannya saat dia datang. Ketika dia baru saja keluar dari celah batu, serigala melolong keras dan jelas terus-menerus bergema. Suara ini, Fang Yuan berubah muram dan dengan cepat bergerak. Ketika dia mencapai tepi sungai di luar selah batu, dia bisa mencium bau darah yang kental. Suara tangisan, teriakan, lolongan serigala dan ledakan bisa terdengar meskipun masih ada jarak ke desa. Fang Yuan menyembunyikan sosoknya dan memanjat bukit. Saat itu masih pagi dan sinar matahari pertama baru saja keluar dari langit. Paket serigala yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju desa Gu Yue seperti banjir. Tatapan Fang Yuan menyapu mereka, lalu tubuhnya bergetar. Di bagian paling belakang dari paket serigala, dia melihat serigala petir yang sebesar bukit kecil. Raja binatang segudang, serigala mahkota guntur. Itu tinggi dan ramping, memiliki anggota badan yang kuat dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik biru yang menakutkan. Jumbai bulu serigala emas bisa dilihat di cakar dan ekornya. Bulu di kepalanya semua kaku dan terangkat membentuk mahkota yang menjulang. Itu berjongkok di tanah dan masih seperti patung. Serigala petir gila dan serigala petir berani di sekitarnya terus melolong, berfungsi untuk menunjukkan keanggunan dan kemuliaan. Hanya dengan duduk di sana, itu sudah membawa tekanan mental yang besar pada klan Gu Yue. Raja binatang segudang akhirnya tiba, itu adalah saat yang menentukan untuk kelangsungan hidup desa Gu Yue. Fang Yuan menatap ke arah desa, tak terhitung banyaknya Master Gu dalam pertempuran sengit menggunakan semua kekuatan mereka untuk memblokir muatan panik dari gelombang serigala. Tiba-tiba, sekitar 10 sosok terbang keluar dari desa dan bergegas melawan gelombang serigala, menyerbu menuju serigala mahkota guntur. Mereka semua tetua dan di depan mereka adalah pemimpin klan Gu Yue Bo.